Bismillahirrahmanirrahim. Anna Aba Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ja'alallahu rahmata, Allah menjadikan rahmat, mi'ata juz'in, 100 bagian. Fa amsaka indahu, maka Allah menahan di sisinya, tis'ata wa tis'ina juz'an, 99. Wa anzala ilal ardi, dan Allah menurunkan rahmat ke bumi, juz'an, 1 bagian saja, wahidan, 1. Fihi, maka dengan 1 rahmat itu, yatarahamul khulqi, dengan 1 rahmat itu makhluk Allah saling menyayangi satu sama lainnya. Hatta, bahkan, annal farasa, seekor kuda, la tarfa'a, ia mengangkat, hafiraha, kakinya, an waladiha, karena ia khawatir kakinya itu menginjak anaknya, khasyatan, karena ia khawatir, antusibahu, khawatir menginjak anaknya. Itu merupakan 1 bagian dari rahmat Allah yang Allah karuniakan di muka bumi ini. Qala rahimahullah, haddatsana al-Khalil, telah sampai kepada kami dari Khalil. Haddatsana, telah sampai kepada kami Abdul Hamid, dari Abdul Hamid. Haddatsana al-Aswad, telah sampai kepada kami dari Aswad atau al-Aswad telah menceritakan, an Aufin, dari Aufin, al-A'rabi, anil Hasan, dari Hasan. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, mi'ata rahmah, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah memiliki mi'ata rahmah, 100 rahmat, ahbata minha rahmatan wahidatan, maka Allah mengaruniakan 1 rahmat itu ila ahli dunya, kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Fawasa'athum ila ajalihim, maka 1 rahmat itu meluas, mencukupi sampai seluruh makhluk yang ada di bumi ini tiba pada ajalnya. Wa annallaha ta'ala, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qabidun tilkar rahmah, memegang rahmat itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayadhummuha, kemudian Allah menyatukan semua rahmat itu, ila tis'ati wa tis'in, 99, fayukmiluha mi'ata rahmah, Allah menyempurnakannya menjadi 100 rahmat. Untuk siapa? Li auliyaihi, untuk para kekasihnya. Wa ahli ta'atihi, dan untuk orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Faqih, maka berkata al-Faqih radhiyallahu anhu, Allah meridai beliau, qad bayyana an-nabiyyu, Rasulullah atau Nabi telah menjelaskan, li mu'minin, kepada orang-orang mukmin, minar rahmah, dari
penjelasan suatu rahmat. Liyahmadullah, agar orang-orang mukmin ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma akramahum bihi, yang mana Allah telah memuliakan seorang mukmin, min rahmatihi, dari karunia rahmatnya. Wa yashkuruh, maka hendaknya orang mukmin itu bersyukur kepada Allah. Wa ya'malu, dan beramal amalan salihah, amalan saleh. Lianna, karena sesungguhnya, man yarju, barang siapa yang berharap, rahmatahu, rahmat Allah, fa innahu ya'mal, maka sungguhnya ia hendaknya beramal. Wa yajtahid, dan bersungguh-sungguh, likai yanala min rahmatihi, supaya ia mendapatkan rahmatnya. Lianna Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qala, berfirman, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, qaribun, dekat sekali, minal muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa qala Allah taala, dan Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, yakni Allah, falyamal, maka hendaknya ia beramal amalan salihah, amal salihah. Al-ayah. Ini surat Al-A'raf ya, salah satu surat Al-A'raf. Kita bahas tentang salah satu hadis kaitan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rahmat Allah itu besar. Rahmat Allah itu jauh lebih luas ketimbang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjelaskan, setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini, baik itu manusia, hewan, entah apa saja, dari awal mula dia hidup sampai bertemu dengan ajalnya, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semua itu merupakan mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka bahagia, mereka nyengir, mereka ketawa, mereka senang. Kan nggak bisa dihitung nih berapa banyak jumlah makhluk yang ada di bumi ini, coba. Banyak sekali kan? Semuanya senang, ya kan? Semuanya sehat. Semuanya tertawa. Meskipun bergantian, ada yang menangis, ada yang tertawa. Tapi menangis juga bagian daripada rahmat. Maka kata Nabi, apa yang dikaruniakan atau apa yang didapatkan makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini merupakan bagian daripada satu rahmat. Cuma satu rahmat. Ya. Orang terkaya di muka bumi ini, sehingga hartanya tidak habis dimakan oleh keturunannya, 8 turunan misalnya. Orang terkaya di muka bumi ini berkali-kali lipat jumlahnya, semuanya itu tidak keluar daripada satu rahmatnya Allah. Dari semenjak zaman Nabi Adam, semua makhluk sampai akhir zaman kelak, sampai hari kiamat, mereka bisa makan, mereka bisa minum. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanya menikmati satu rahmat dari Allah. Kata Nabi, Allah itu punya 100 bagian rahmat. Lantas yang 99-nya di mana? Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Auliyaihi wa ahli ta'atihi, untuk para kekasih
kasih-Nya dan para hambanya yang taat pada Allah. Maka beruntungnya kita jadi orang mukmin. Setidaknya kita mempunyai peluang untuk merasakan 99 rahmat dari Allah. Yang 99 itu hanya ada nanti setelah kehidupan di dunia. Di alam kubur, mahsyar, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita pengen merasakan nikmat atau rahmat Allah yang 99, maka harus beriman ini. Karena mustahil orang yang enggak beriman, orang yang kafir, ini merasakan 99 ini. Mereka itu hanya merasakan bagian daripada satu rahmat. Dan kita pun hari ini merasakan. Bukankah hari ini kita bahagia, benar enggak? Masih bisa tersenyum, masih bisa makan, masih bisa berkedip matanya, masih mendengar telinganya. Ya kan? Hidungnya masih bisa menghirup udara, jarinya masih bisa digerak-gerakan, jarinya, kulitnya masih bisa merasakan mana panas, mana dingin. Ya. Cangkemnya masih bisa angob. Ini rahmat. Kadang-kadang kita nggak menyadari ini. Dari semua begitu banyaknya nikmat yang Allah karuniakan di muka bumi ini, semua makhluk, kata Allah melalui lisan Rasulullah, itu cuma maaf, Ang Didi menggunakan kata cuma. Kenapa menggunakan kata cuma? Karena ada 99 rahmat lagi yang Allah hanya karuniakan kepada auliyaihi wa ahli ta'atihi. Ya. Jadi kalau dikumpulkan semua orang yang ada di muka bumi ini rasa bahagianya, maka itu tidak keluar dari satu rahmatnya Allah, satu bagian rahmat Allah. Jadi nikmat dunia itu, sekali lagi maaf, Ang Didi menggunakan kata hanya, bukan meremehkan satu rahmat ini. Kenapa? Karena ada rahmat perbandingan yang jauh lebih besar, yakni 99 rahmat Allah. Sebahagia-bahagia kalian, sebahagia-bahagia makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, itu tidak keluar dari satu rahmat Allah. Artinya apa? Jangan lantas, ya, kalian berjuang, ya, mendapatkan satu rahmat yang ada di muka bumi ini, yang mana satu rahmat itu dirasakan oleh semua makhluk Allah, baik yang beriman ataupun enggak, yang kafir ataupun enggak, manusia ataupun bukan, kemudian kalian mengorbankan rahmat yang 99 ini di akhirat nanti. Ini poinnya. Kita kan sekarang begitu, mengorbankan segalanya untuk kehidupan dunia. Yang penting di dunia ini bisa makan enak, yang penting di dunia ini hidupnya enak, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, tanpa memikirkan halal haramnya, tanpa memikirkan baik buruknya, sehingga kita korbankan semuanya untuk mendapatkan bagian satu rahmat dari Allah yang ada di dunia, kemudian hilang 99 rahmat Allah di akhirat. Ini salah satu bentuk tafsir daripada surat Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Pertama ada Ar-Rahman. Ar-Rahman ini maha rahmatnya Allah, maha sayangnya Allah untuk semua makhluk. Maka yang kafir dikasih makan oleh Allah, meskipun dia enggak beriman, ya. Yang musyrik pun dikasih makan oleh Allah. Tapi ada sifat rahmatnya Allah yang tidak diberikan kepada mereka, yakni Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim ini? Itu bagian daripada 99 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan iri kalau hari ini ada teman kalian enggak sholat tapi kerjaannya enak, istidraj. Apa istidraj? Allah Maha Adil. Apa Allah Maha Adil? Setiap kali dia melakukan apa yang ia usahakan di muka bumi ini,
Allah berikan. Tapi di sisi lain dia nggak melaksanakan perintah Allah, maka nanti setelah meninggal Allah berikan siksanya yang paling pedih. Jangan iri dengan orang-orang non-muslim yang nggak sholat tapi kaya monyet. Ya. Kita ini hidup tuh nyari apa sih sebenarnya? Nyari kaya apa nyari bahagia? Kita hidup itu nyari bahagia. Jangan salah persepsi. Ya, kaya tapi kalau banyak musuhnya, bahagia enggak? Enggak. Kaya tapi enggak ada waktu luang untuk ngobrol dengan keluarga, ya. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, ngurusin perusahaannya, yang satu di Bandung, yang satu di Subang, yang satu di Indramayu, ya, perusahaan air minum galon, ya. Waktu lebaran saking sibuknya nggak bisa kumpul sama keluarga. Mau kaya seperti ini? Maka rubah persepsi kita, ya. Hidup itu untuk bahagia. Kaya, tabungannya banyak miliaran, ya, punya perusahaan, tapi utangnya juga triliunan. Ya, jangan kira orang kaya tuh nggak punya utang. Orang kaya yang punya perusahaan, gimana cara memutarkan perusahaannya? Ya diantaranya begitu. Gali lubang, tutup lubang. Lebihnya untuk apa? Untuk makan mereka, untuk shopping mereka, kan gitu. Kok bisa shopping, Ya karena memang hutangnya triliunan. Kalau shopping 100 juta, 50 juta mah nggak ada masalah. Cuma kalau Dex waktu itu dia bangkrut, down. Jadi sekali lagi, hidup tuh untuk cari bahagia. Bahagia. Ya. Biasa-biasa aja, tapi nggak punya utang, alhamdulillah. Jangan memaksakan pengen beli motor Harley, kredit. Ya. Padahal nggak mampu dia bayar kreditnya. Akhirnya dikejar-kejar debt collector. Ya. Kalian hidup itu bukan untuk pamer, hidup untuk bahagia. Makanya prinsip Ang Didi seperti itu. Ya. Hidup seadanya saja. Bisa belinya motor yang 5 juta, 5 juta. Bisa belinya TV yang 500 ribu, 500 ribu. Ya. Bisa makannya cuma pakai telur, ya makan pakai telur. Jangan pengennya makan pakai sate, kredit. Kan masalah ini, satenya udah habis, tinggal utangnya. Ya. Hidup apa adanya. Ya karena kita hidup itu mencari bahagia. Ya. Ya dia. Jangan sok-sokan bergaya. Ya. Ya. Insyaallah kalau beriman pada Allah selamat. Ya. Jadi jangan iri kalau kalian jalan-jalan di mana atau kalian punya teman yang hari ini secara duniawi, ya, barangkali secara zahir mata terlihat mapan, tapi di dalamnya kita kan nggak tahu, kan gitu. Ya, karena itu merupakan bagian dari satu rahmat. Maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan 99 rahmat Allah yang Allah masih tahan hari ini. Nanti diberikan kapan? Ketika kita mulai masuk ke padang mahsyar dan seterusnya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Allah. Pertanyaan? Kalau kita melihat ke dalam ilmu fikih, ya, perhatikan. Kalau kita melihat sistematis hukum ilmu fikih, maka seorang istri itu mesti taat kepada suami. Artinya apa? Artinya mesti
mendahulukan perintah suami. Selagi perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah. Karena la ta'ata fi ma'siyatillah. Karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Meskipun perintah itu datang dari mana saja. Termasuk dari seorang suami. Tetapi yang perlu digarisbawahi, ketika suami itu menikahi seorang perempuan, maka suami itu mempunyai orang tua lagi selain orang tua kandungnya. Yakni orang tua dari orang tua istri. Nah, ya. Jadi kewajiban seorang suami adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua suaminya dan kedua orang tua istrinya. Ya, paham sampai di sini? Makanya tidak ada istilahnya mantan mertua. Kalau mantan istri ada. Ya, Angrudi. Jangan punya cita-cita punya mantan istri, jangan. Kalau bisa nambah istri. Ya, kalau mantan itu artinya seorang suami nyerah. Ya. Karena orang tua dari istri kita itu kalau sudah punya anak berarti menjadi nenek daripada anak kita. Makanya dalam ilmu fikih yang namanya mertua itu mahrum abadan, mahrum selama-lamanya. Meskipun kalau seandainya Angrudi sudah bercerai dengan istrinya, ya, maka itu tetap menjadi mahrum nanti mertuanya. Ya, apalagi udah punya anak 4. Ya. Tapi seorang suami ingat, kalau lagi hambar dalam rumah tangganya, misalnya Angrudi ngomong, dalam wadone kita kuwi suara teman-teman acan pribes ya. Kayak aku pengen ganti. Maka jangan punya cita-cita seorang suami itu ganti istri, jangan. Kalau bisa nambah istri. Ya, itu artinya gagal. Seorang imam itu kalau dia bercerai itu artinya gagal. Ya, secara sistematis ilmu fikih. Adapun menurut kaidah ilmu fikih lagi nanti kalau seandainya secara ma'rufnya dalam agama dia mesti bercerai, ya enggak masalah. Meskipun itu dibenci oleh Allah. Ya. Apalagi? Ya. Jadi paham sampai di sini? Istri berbakti pada suami. Suami berbakti pada orang tua dari istri, orang tua dari suami. Jadi sistematis hukumnya seperti itu. Kalau pada prakteknya kondisional. Tapi dalam sistematis ilmu fikih nanti seperti itu. Seorang istri itu nggak boleh dia meminta pendapat kepada mertua, kepada apa? Pada orang tuanya kalau sudah bersuami. Maka harus merujuk pada suaminya terlebih dahulu. Seorang istri itu nggak boleh membuka aib seorang suaminya kemudian lantas dia bercerita pada orang tuanya. Ya. Pernah salah satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, Allah alam bisawab, nanti yang diralat. Ya. Salah satu anaknya menikahi seorang perempuan dan diuji oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang, apa yang kurang dari anak saya? Tiba-tiba si mantunya ini daripada Nabi Ibrahim, si perempuan berbicara, buka belak-belakan tentang kekurangan si suaminya. Ya, selepas dari itu apa kata Nabi Ibrahim? Ceraikan istri kamu. Maka selayaknya itu suami istri itu apa? Libasul lahum wa antum libasul lahum. Ya, saling menutupi keburukan. Ya. Jadi untuk istri-istri di sana, ya, bakti kalian itu silakan fokus kepada suami. Dan suaminya nanti diarahkan oleh para asatidz, oleh teman-temannya untuk berbakti kepada orang tuh. Gak usah khawatir. Nanti yang memikirkan suami, baik orang tua dari kalangan istri maupun orang tua dari suaminya sendiri. Dan untuk suami juga mesti paham, orang tuanya bukan orang tua kandung lagi. Orang tuanya ada dari kalangan orang tua istri dan lebih-lebih orang tua kandung. Ya, kadang-kadang suami ini nggak paham
ia berbaktinya hanya ke orang tua kandung saja. Padahal nggak seperti itu. Ya. Orang tua dari istri itu mahram selamanya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,